Maka dari itulah seorang mukmin wajib yakin bahwa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada pendapat saya, itu lebih baik daripada pendapat siapapun dari manusia. Wajib diyakini, itu wajib ya. Tidak boleh Al-Quran dan hadis ditolak dengan kias. Kias itu analogi. Atau ditolak dengan apa? Akal. Atau ditolak dengan apa? Perasaan. Akal dan dalil itu adalah dua unsur yang sama-sama sumber kebenaran. Kalau ada orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil, nanti pikiran dia rumit sendiri, bingung sendiri. Karena memang tidak boleh dipertentangkan. Dalil sumber kebenaran, akal sumber kebenaran. Ini orang-orang salaf ini orang-orang yang tidak ngerti. Dia berpikir begini bahwa segala sesuatu itu adalah harus ada dalil. Jadi sumber kebenaran itu hanya satu. Di situ letak salahnya yang paling mendasar. Kalau misalnya ada orang yang menggunakan akal sehat, misalnya, dianggapnya kamu menuhankan akal, kamu mendahulukan akal, kamu memuja akal, selalu begitu. Jadi akal itu terus didiskriminasi, sehingga pengikutnya itu akalnya mati, akhirnya akal sehatnya itu. Jadi setelah akal sehatnya mati, akhirnya nggak bisa lagi membedakan mana benar mana salah kan. Walaupun ajarannya itu banyak kebingungan, semua ajarannya itu membingungkan, tapi tetap saja nggak sadar karena akalnya sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini kita masih membahas mengenai Salafi yang sering menanyakan tentang dalil. Dan kita akan membahas mengenai akal, karena semua manusia berakal. Akan tetapi, mungkinkah akal dengan dalil ini bertentangan? Maka dari itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, sebelum kita ke dalam pembahasan juga, tidak lupa saya ingatkan, agar tidak salah paham atau gagal paham. Maka dari itu, yang menonton video ini, jangan di-skip, tonton sampai selesai, agar semuanya tidak salah paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Razak. Orang-orang Salafi ini kan banyak, terkadang sering bertentangan, kata mereka, mengenai akal dan dalil. Lalu, menurut Anda, apakah boleh dalil dan akal ini itu bertentangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas ilmu yang penting sebenarnya, masalah akal dan dalil. Sebenarnya akal dan dalil itu adalah dua unsur yang sama-sama sumber kebenaran. Akal sumber kebenaran, dalil juga sumber kebenaran. Jadi untuk menilai akal dan dalil itu tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh. Itu rumusnya. Kalau ada orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil, nanti pikiran dia rumit sendiri, bingung sendiri. Karena memang tidak boleh dipertentangkan. Dalil sumber kebenaran, akal sumber kebenaran. Tapi faktanya kan sering sekali antara dalil dan akal orang-orang salaf ini selalu bertentangan atau selalu kontradiksi. Jadi begini, orang-orang salaf ini orang-orang yang tidak ngerti. Dia berpikir begini bahwa segala sesuatu itu adalah harus ada dalil. Jadi sumber kebenaran itu hanya satu. Di situ letak salahnya yang paling mendasar. Jadi menurut Anda orang Salafi mereka tidak menggunakan akal sehat mereka? Enggak menggunakan. Kalau misalnya ada orang yang menggunakan akal sehat, misalnya, dianggapnya kamu menuhankan akal, kamu mendahulukan akal,
kamu memuja akal. Selalu begitu. Jadi akal itu terus didiskriminasi sehingga pengikutnya itu akalnya mati akhirnya itu, akal sehatnya itu. Jadi setelah akal sehatnya mati, akhirnya nggak bisa lagi membedakan mana benar mana salah kan. Walaupun ajarannya itu banyak kebingungan, semua ajarannya itu membingungkan, tapi tetap saja nggak sadar karena akalnya sudah mati. Karena akal itu kan satu-satunya alat yang Allah berikan yang fungsinya itu untuk mencari kebenaran loh. Satu-satunya loh yang Allah berikan, fungsinya untuk mencari kebenaran. Jadi bagaimana mungkin akal sumber kebenaran yang fungsinya untuk mencari kebenaran dibentur-benturkan dengan dalil? Yang benar itu adalah akal dan dalil itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Begitu. Bahkan Ustadz Firanda dalam ceramahnya begini bilang, pas membahas masalah akidah. Kesalahan orang Asy'ariyah itu bahwa salah dalam dua hal katanya. Masalah akidah itu. Yang pertama, kata Ustadz Firanda ini, mereka ketika ada dalil bertentangan dengan akal, maka menolak dalil itu katanya. Jadi mengutamakan akal. Mengutamakan akal. Terus yang kedua katanya, kalau misalnya akal yang jadi tolak ukur, terus akal siapa? Kata Ustadz Firanda tuh. Pertanyaan itu diajukan kepada pengikutnya yang nggak ngerti. Yang awam ya? Yang awam. Bahkan beliau ngomong lagi, yang jadi rujukan itu ternyata orang-orang filsafat dari Yunani seperti Aristoteles katanya, itu yang jadi rujukan orang Asy'ariyah. Itu argumentasi ngawur semua itu sebenarnya itu, karena dia masih belum ngerti ilmu tentang akal, dia berani membahas panjang lebar, akhirnya kacau balau pembahasannya itu. Sekarang saya akan jawab semua itu pertanyaan itu. Pertanyaan pertama Ustadz Firanda kan, akal mendahulukan dalil. Ketika dalil bertentangan dengan akal, maka dalilnya ditolak. Bukan begitu berpikirnya itu. Berpikir yang benar itu adalah memahami dalil dengan akal yang sehat. Bukan dengan akal yang rumitnya. Bukan dengan akal yang rumit begitu. Coba pikir, kalau misalnya akal harus tunduk sama dalil kan, sebagaimana pemikiran mereka kan, para ahli tafsir itu memahami dalil dengan apa coba? Dengan akal. Jadi jangan dibentur-benturkan. Jangan kalau orang memakai akal terus, wah kamu menyembah akal, wah kamu mendahulukan akal. Itu argumen dari mana itu? Itu rumit sekali berpikirnya itu. Jadi menurut Anda itu seperti itu salah kaprah? Salah paham, salah kaprah. Makanya diskusinya itu harus dengan saya lah ibaratnya, Ustadz Firanda. Nanti akan saya jawab semua itu. Nah, andai kata Ustadz Firanda bertanya, kalau misalnya akal yang jadi patokan, terus akal siapa? Pengikutnya kan nggak ada yang bisa jawab kan? Coba pertanyaan itu diajukan sama saya, akal siapa yang dijadikan patokan? Saya akan jawab, akal sehat yang jadi patokan itu. Kalau akal sehat pasti sesuai dengan dalil. Kalau akal sehat. Baik. Kalau seperti Anda seperti itu, lalu menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang Ustadz Salafi yang sering mempertentangkan antara akal dan dalil? Nah, ini nih, intisarinya nih saya terangkan. Langsung ke intisari. Intisari ini. Di dalam ilmu psikologi itu, ini ilmu yang membahas tentang jiwa. Jadi jiwa itu adalah ruh. Nah, ruh itu yang menggerakkan tubuh manusia. Jadi jiwa itu setelah diteliti itu terbagi jadi 3 unsur pada tubuh manusia itu. Apa aja? Yang pertama itu ada pada akal, yang kedua itu ada pada hati, perasaan, yang ketiga ini ada pada alam bawah sadar. Jadi antara akal dengan perasaan itu adalah 2 unsur yang terus bertentangan, ingin saling menguasai. Jadi kalau ada orang punya prinsip bahwa akalnya dibuang di saat berhadapan dengan dalil, atau akal harus tunduk sama dalil, intisari dari ucapan itu adalah biar akalnya mati kan, nggak usah berpikir kan. Nah begitu orang itu nggak mau berpikir, maka yang menguasai tubuh orang itu adalah hawa nafsu. Bayangkan, tetap perasaan yang menguasai. Di dalam perasaan kita kan ada macam-macam alat loh. Yang pertama itu hawa nafsu, yang kedua nurani, ada lagi naluri. Banyak sekali. Yang paling kuat tuh hawa nafsu. Ketika akalnya nggak mau mikir, pasti yang menguasai tubuh
kita ini akhirnya hawa nafsu. Hawa nafsu. Bayangkan akhirnya kita hidup dituntun oleh hawa nafsu. Coba bayangkan kalau misalnya memahami dalil, akalnya nggak boleh dipakai misalnya. Maka yang memahami dalilnya akhirnya bukan dengan akal kan, akhirnya dengan hawa nafsu. Bahaya. Nah pengikutnya kan nggak ngerti kan, kalau akalnya dibuang akhirnya hawa nafsu yang tampil. Begitu. Kalau pengikut kan mengikuti apa yang jadi bagi mereka guru atau panutan. Karena nggak ngerti, makanya nih orang itu yang bagus itu dituntun oleh akal itu, akal yang sehat. Kalau akalnya lemah, misalnya 10% tinggal, maka yang tampil adalah hawa nafsu atau semangat lah, spirit. Perasaan ini nggak bisa loh mencari kebenaran itu, nggak bisa. Satu-satunya alat untuk mencari kebenaran itu adalah akal. Oke, kalau Anda dari tadi kan membicarakan tentang akal. Adakah tolak ukur akal sehat dan tidak sehatnya? Ada. Oke. Nih, seperti apa tuh? contoh nih, misal taruhlah saya orang yang nggak ngerti dalil, nggak ngerti dalil. Cukup saya punya akal sehat, maka percaya akal sehat saya akan pasti sesuai dengan dalil, walaupun saya nggak ngerti dalil. Saya kasih contoh. Akal sehat itu pasti tahu kalau mencuri, mabuk, zina, judi itu hal yang buruk, Haram. haram, walaupun nggak ngerti dalil loh. Tapi akal sehat kita tahu loh, kalau melawan orang tua itu hal yang buruk, korupsi itu hal yang buruk, menipu, berbohong itu hal yang buruk kan. Akal sehat tahu. Akal sehat tahu kalau misalnya lagi butuh duit ya harus kerja. Makanya semua orang bekerja kan. Kalau ingin pintar harus sekolah. Makanya semua orang sekolah. Kalau ingin makan ya harus masak kan. Makanya orang pada masak. Jadi akal sehat itu pasti sesuai dengan dalil. Kalau akalnya sehat. Jadi menurut Anda kalau akal sehat pasti sesuai dengan dalil. Nah, lalu masuk ke pertanyaannya. Menurut Anda, apakah akal sehat bisa mencari kebenaran tanpa dalil? Bisa. Seperti Bisa apa? sekali. Contohnya banyak sekali, misalnya orang nggak ngerti dalil kan, bahwa tahu bahwa penjajahan itu hal yang buruk, penindasan hal yang buruk, iya kan, mencuri hal yang buruk, tahu mana buruk, mana benar, mana salah, mana benar itu tahu, asal akalnya sehat. Begitu loh. Jadi sebenarnya akal sehat itu bisa. Nanti orang itu dituntun kepada kebenaran loh. Bahkan para nabi itu kalau dicek sejarahnya itu, mereka mencari kebenaran dengan akalnya yang sehat. Nabi Ibrahim contohnya itu. Nabi Ibrahim kan lingkungan sekitarnya menyembah berhala kan. Beliau tidak mau menyembah berhala karena apa? Karena akalnya sehat. Karena berhala itu kan ngomong saja nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa mengabulkan doa kan? Ya, bagaimana bisa menolong kan? Iya, makanya Nabi Ibrahim itu mencari kebenaran dengan akalnya, dengan logikanya itu loh. Muncul pertama kan saat Nabi Ibrahim mencari Tuhan kan. Pertama muncul bulan, wah ini mungkin Tuhan ini besar. Kemudian bulan itu tenggelam. Nabi Ibrahim nggak mau bertuhan kepada yang tenggelam. Muncul lagi matahari yang lebih besar. Oh ini mungkin Tuhanku. Setelah itu tenggelam lagi matahari, nggak mau. Lihat akal, tahu mana benar mana salah. Jadi akal, menurut Anda akal bisa mencari kebenaran walaupun tanpa dalil ya? Bisa, asal akalnya akal yang sehat dulu. Makanya jangan dipertentangkan akal dengan dalil itu. Karena dua-duanya sumber kebenaran. Begitu mempertentangkan, dia akan terjebak di dalam kerumitan berpikir, bingung sendiri nanti dia itu. Lalu seperti apa menurut Anda memberi pencerahan terhadap orang-orang yang antara akal dan dalil bertentangan ini, agar mereka tidak bertentangan lagi? Sebenarnya begini, padahal nggak ada loh satupun ayat atau hadis Nabi yang menyuruh mempertentangkan akal dengan dalil, nggak ada. Oke, jadi mereka itu manusianya sendiri. Mereka sendiri. Jadi menurut apa ilmunya siapa gitu loh dipertentangkan loh. Sedangkan Quran sendiri yang menyuruh kita berpikir. Bayangkan. Orang Salafi menyuruh nggak usah berpikir di saat memahami dalil. Buang akalmu. Tundukkan akalmu di saat memahami dalil. Dalilnya sendiri menyuruh berpikir. Berarti bertentangan ya? Bertentangan. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berpikir? Itu puluhan ayat begitu tuh. Dalilnya sendiri menyuruh berpikir. Kan sama kan, akal ciptaan Allah. Iya kan? Al-Quran kalam Allah, sama-sama dari Allah. Jadi dua-duanya di sumber kebenaran, jangan dipertentangkan. Kalau dia mempertentangkan dasarnya apa, dalil tidak menyuruh antara akal dengan dalil dipertentangkan. Nggak ada dalil yang seperti itu. Jadi antara akal dan dalil ini seharusnya mereka ini saling melengkapi dan searah ya. Searah. Begitu
akalnya mati saat memahami dalil, itu intisari dari argumen itu tahu nggak apa? Akhirnya memahami dalil secara tekstual, bahayanya. Bahaya berarti ya. Sesuai teks akhirnya itu. Akhirnya seperti orang-orang Nasrani kan, orang Nasrani bisa tersesat itu karena memahami dalilnya sesuai teks. Ya, oke. Begitu ada ayat yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, dipahami seperti teks itulah, akhirnya punya keyakinan Isa itu anaknya Allah. Bahaya loh tekstual. Jadi intisari dari argumentasi bahwa akal harus tunduk sama dalil, artinya dia menyuruh memahami dalil secara tekstual. Lalu kalau memahami dalil secara tekstual, buat apa ada para ahli tafsir itu loh? Iya kan? Ahli tafsir kan memahami dalil bukan tekstual kan, dipahami, diteliti, ditafsir. Coba loh. Bukan sembarangan mereka. Bukan sembarangan. Jadi salah kaprah kalau akal dipertahankan dengan dalil, salah kaprah. Oke. Terima kasih banyak atas pencerahan dan penjabarannya Abdul Razak. Mudah-mudahan orang Salafi yang menonton video kita kali ini, mereka bisa sehat akalnya, dan supaya orang-orang yang Salafi yang menonton video ini, agar supaya akal dan dalil ini bisa bersearah, agar tidak dipertentangkan lagi, karena seharusnya akal dan dalil itu searah, bukan untuk dipertentangkan. Oke guys, untuk video kita kali ini kita akan akhiri saja di sini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.